Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah. Kabar itu juga baik, sehat, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita sampai akhir sesi nanti diberikan kelancaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Link presensi sudah Ibu kirim di Google Classroom, silahkan nanti kalian akses, kemudian kalian segera kirim presensinya. Karena masih ingat dulu kesepakatan kita yang sudah kita buat kemarin bahwa presensi dilaksanakan 15 menit, ya maksimal 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Nah, setelah 15 menit pembelajaran dimulai kalian belum absen, ya, berarti kalian itu anggap tidak ikut pembelajarannya itu. Paham ya, Nak ya? Ini suara itu terdengar jelas? Jelas, Bu. Marilah kita sama-sama membangun motivasi diri, ya motivasi yang ada dari diri kita masing-masing dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kalian bisa tetap struggle, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Ibu akan share tentang aturan selama pembelajaran kita. Jadi yang pertama, kalian harus tertib ya, sudah menggunakan seragam alias kalian sudah menggunakan seragam. Kemudian yang kedua, on kamera. Jadi sebisa mungkin kalian on kamera terus. Berkaitan dengan pembelajaran minggu yang lalu, masih ingatkah kalian apa itu DKP dan apa itu DKPB? Kenaikan DPDB ya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang sifat kualitatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap dan yang kedua kenaikan IPDB. Nah, berkaitan dengan hal itu, hari ini kita akan menambah lagi sifat kualitatif larutan yang ketiga. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi dari buku teks, siswa dapat menjelaskan prosedur percobaan penurunan suhu elektrolit dan non-elektrolit. Kegiatan pembelajaran kita laksanakan secara berkelompok, nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Penilaian akan Ibu laksanakan dengan 3 kali penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua sikap, dan ketiga adalah keterampilan. Habis itu nanti di akhir pembelajaran kita ada penugasan. Kira-kira menurut kalian gambar ini adalah gambar apa? Contoh ya, kata Latifah ya. Ya, kalau bisi, gambar apa ini bisi ya? Sama Bu, contoh ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat erat sekali dengan kita. Ternyata pembuatan es congkong ini tidak menggunakan freezer atau tidak menggunakan almari pendingin. Selama sehari itu, apakah mereka bawa kulkas di motor mereka atau di sepeda mereka? Tidak kan? Nah, jadi bagaimana mereka menjaga agar es congkongnya itu atau es puter namanya itu tetap berada pada kondisi yang dingin. Ternyata pembuatan es itu ya ini menggunakan beberapa barang. Sehingga di sini ada pertanyaan, mengapa barang biasanya ditambahkan ke dalam wadah es puter? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah fungsi dari barang tersebut? Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silahkan kalian mengunduh LKPD yang sudah Ibu post di Google Classroom. Okay. Nah, silahkan kalian bisa memanfaatkan materi bahan ajar ya yang sudah Ibu post juga di Google Classroom. Nah, seperti link video pembelajaran dari YouTube, kemudian PPT juga sudah Ibu share, modul digital tentang penurunan titik beku ini juga sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam LKPD, kalian juga dapat menggunakan internet, buku teks, handout sebagai sumber belajar kalian untuk mengumpulkan berbagai informasi sebanyak mungkin ya tentang penurunan titik beku larutan. Jelas ya anak ya? Jelas Bu. Untuk kali ini
supaya kalian lebih rileks, lebih santai, ibu akan menggunakan teknik stop. Nah, supaya kalian lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran itu, karena secara teori jika kalian melakukan pembelajaran dengan hati yang senang, tidak tertekan, itu materi-materi akan lebih cepat masuk, gitu ya. Nah, sekarang hentikan aktivitas apapun ya, hentikan aktivitas apapun. Silahkan kalian ambil posisi duduk secara nyaman, posisi duduk yang paling nyaman kalian seperti apa. Rilekskan tubuh kalian, jadi kalian rilekskan. Kalau kalian berada di posisi duduk, nah selonjorkan kaki kalian, ya. Rilekskan tubuh kalian, mulai dari otot wajah, kemudian bahu sebelah kanan, bahu sebelah kiri, lengan atas, pergelangan tangan, jari-jari. Luruskan lengan di atas paha kalian, ya. Kalau kalian menggunakan alas kaki sampai atas sepatu, lepaskan sandalnya, lepaskan sepatunya. Luruskan kaki kalian, sentuhkan dengan lantai, dan dengan telapak kaki langsung ya, tidak menggunakan kaos kaki. Maka rasakan kontak antara kaki kalian dengan tempat duduk kalian atau dengan tempat berpijak kalian. Ya, kemudian sadari nafas kalian mengambil nafas, kemudian mengeluarkan nafas. Rasakan betul-betul udara yang masuk ke tubuh kalian, bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai makhluk hidup. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai hari ini, jadi kita menghirup udara pun juga nyaman ya, gitu. Silahkan kalian bisa bernafas melalui hidung kalian, kemudian hembuskan, gitu ya. Kita ambil nafas dalam-dalam, hampir kurang setengah detik ya, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Katakan inhale saat bernafas, kemudian exhale ketika buang nafas. Inhale, exhale, buang nafas. Inhale, exhale, buang nafas. Nah, sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran kalian. Mungkin bisa sambil tutup mata kalian. Apa yang Anda pikirkan, apa yang kalian pikirkan saat ini, apa yang kalian rasakan saat ini, gitu ya. Nah, tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri kalian sendiri, menyayangi diri kalian sendiri, ya. Tanyakan terus pada diri kalian, kemudian sambil bernafas secara sadar juga, sebutkan kekuatan yang ada pada diri kalian. Misalnya, saya bisa, saya kuat, saya mampu, gitu. Jadi sambil tarik nafas dalam diri kalian, saya bisa, saya mampu, saya kuat, gitu. Saya pintar, gitu. Terus begitu, tarik nafas, kemudian setelah buang nafas. Sekarang bisa kalian buka mata ya, perlahan-lahan, harus tersenyum ya, minimal tersenyum pada diri sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apa yang kalian rasakan. Saya lebih rileks Bu, santai, semangat. Iya, terima kasih Eko. Jadi kalian bisa menerapkan teknik stop ini secara mandiri ya. Jadi mungkin untuk yang minimalnya kalian bisa ambil nafas dan kemudian hembuskan, itu kalian bisa kalian lakukan sampai 5 kali. Kalau nanti jika kalian berada dalam kondisi yang tertekan gitu, kalian bisa memanfaatkan teknik stop ini, gitu ya. Silahkan kalian ke aplikasi Google Classroom, kalian berdiskusi tentang tugas yang ada dalam LKPD, itu beri waktu sekitar 20 menit. Itu ya nak ya? Ya Bu. Ya, terima kasih. Sudah selesai diskusinya ya nak ya? Ya, Bu.
Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, dari hasil diskusi kalian, silakan siapa kelompok yang mau presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prianto, wakilnya dari kelompok 1 yang terdiri dari Latifa, Sisi, dan Nabila. Ya, Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pembuatan es goyang ini hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit dengan hanya digoyang-goyangkan saja. Pada gerobak es goyang terdapat kotak pendingin yang berisi es batu dan garam. Cetakan es goyang tersebut ditempatkan tepat di atas es batu dan garam, sehingga ketika gerobak goyang-goyangkan, adonan es goyang cepat membeku. Dengan menambahkan garam akan menurunkan titik beku larutan. terima kasih sekali untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu apresiasi ya, kalian sudah cermat dalam berdiskusi, juga sangat aktif sekali tadi dipantau dalam Google Classroom kalian. Nah, dari masing-masing kelompok tadi yang sudah presentasi, masing-masing dari kalian sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Nah, di sini itu hanya menguatkan saja tentang hasil diskusi kalian. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang penurunan titik beku larutan. Oke, jadi penurunan titik beku larutan itu adalah selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Nah, titik beku pelarut murni itu disimbolkan dengan PS0, sedangkan titik beku larutan itu kita simbolkan dengan PS. Nah, nanti jika diketahui massa beberapa zat, kita bisa pakai rumus delta PS sama dengan M kalikan KS. M yang molaritas, kalikan KS-nya adalah ketetapan titik beku larutan. Ibu ucapkan terima kasih, Ibu apresiasi sekali pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah aktif melakukan pembelajaran, berdiskusi di Google Classroom, kemudian kalian mempresentasikan pada Google Meet ini dengan tertib ya. Silahkan kalian melakukan refleksi diri terhadap kegiatan yang sudah kalian lakukan untuk mengetahui pengelolaan diri ya, dan fokus yaitu pengelolaan pemahaman diri terhadap pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini dan perasaan kalian setelah mengikutinya. Nanti silahkan selepas pembelajaran kita usai hari ini, nanti kalian bisa akses Google Classroom-nya. Tugas untuk pertemuan kita selanjutnya, yang pertama tentu kalian membaca materi selanjutnya, yaitu tentang tekanan osmosis. Kemudian yang kedua, simpulkanlah hasil diskusi mengenai penurunan titik beku larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, tapi sebetulnya kalian sudah menyimpulkan ya, hanya kalian sajikan kesimpulan ini sesuai dengan minat kalian. Jadi bisa menggunakan video, bisa menggunakan tekanan, bisa kalian tulis seperti artikel, atau bisa kalian gambar, poster, dan sebagainya, gitu ya. Jadi sesuai dengan minat kalian. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai, terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Marilah kita berdoa. Jadi marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Perasaan saya ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kali ini, saya sangat senang dan saya sangat antusias sekali.
Nah, dalam merencanakan pembelajaran kali ini, hal yang pertama saya lakukan adalah saya memilih kelas dan materi yang akan saya terapkan. Nah, kelas 12 MIPA 2 ini sebagai kelas yang saya terapkan dengan materi penurunan titik beku larutan. Kemudian yang kedua, saya memetakan kebutuhan belajar mereka berdasarkan profil dan minat belajar mereka. Nah, dalam pelaksanaannya, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, pada diferensiasi konten dapat dilihat dari materi yang saya sajikan sangat beragam, yaitu dari video, kemudian PPT, modul digital, dan link-link YouTube yang sudah saya post di Google Classroom. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi konten ini dapat dilihat dari adanya sumber yang kaya, sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai mereka. Yang ketiga, pengetahuan jika disajikan itu memungkinkan mereka untuk menyampaikan pada teman sebayanya. Nah, pada diferensiasi proses dapat dilihat dari variasi aktivitas. Nah, untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid. Jadi, saya melaksanakan pembelajaran ini dengan metode problem based learning, yaitu dengan saya membuat kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, terdapat aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Jadi dengan diskusi, mereka akan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber. Kemudian dalam diferensiasi produk, itu adanya pemberian kesempatan kepada mereka untuk menciptakan produk, yaitu hasil dari diskusi mereka tentang penurunan titik beku larutan dapat mereka sajikan dengan gambar, foto, atau audio, video, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian dalam pemahaman murid saya buat juga beragam dari sikap, minat, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama dengan teknik stop, dan yang kedua menggunakan teknik memeriksa perasaan diri, ya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi kali ini, mereka sangat senang sekali, sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran saya karena mereka merasa terfasilitasi dengan saya memetakan kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa memilih materi, sajian materi yang mereka sukai. Misalnya mereka menyukai video, audio, atau PPT. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran kali ini, tentu saja saya kedepannya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, karena dengan saya menerapkan ini, anak-anak didik saya merasa terfasilitasi dengan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Target pembelajaran saya ke depan tentu saya akan menerapkannya pada jenjang kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk kedepannya pembelajaran ini saya terapkan karena sangat berguna sekali baik untuk saya maupun untuk anak didik saya. Nah, saya akan memperbaiki proses selanjutnya, memperbaiki terus agar pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik akan terus berkembang sehingga mereka mendapatkan kemerdekaan belajar yang akan mereka dapatkan dari pembelajaran saya. Sekian refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.